Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat berlebihan. Sudahkah makan tadi? Hah? Sudahkah makan? Pantas saya lama menjawabnya. Alhamdulillah kan belum sudah makan dari Pak Kades. Oke, didoakan yang menjawab salam dengan semangat. Lebih lagi kita ini berada di malam tahun baru Hijriah 1447 di dalam agama Islam. Insya Allah semangat baru Allah berikan kepada kita yang tadinya menjadi seseorang yang kurang semangat di dalam ibadah, yang tadinya kurang di dalam taat bakti kepada Allah. Insya Allah di tahun ini kita benar-benar diberikan keistiqomahan kembali agar sekiranya kita bisa bertakwa dalam takwa yang sebenar-benarnya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi kita doakan mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah dimudahkan ya mencari rezeki yang halal, berkah, dan diangkat segala penyakit yang ada pada diri kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin hamdan syakirin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad habibi rahman wa sayyidil aqwan al-hadir ma man salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli an, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, pribadi yang ulun muliakan kepala desa Rantau Atas, dan begitu juga yang kami muliakan para segenap pengurus Masjid As-Sabur dan semua masyarakat Rantau Atas, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segalanya pujian, atas padanya semua kemuliaan. Tidak ada Tuhan, tiada sesembahan yang layak, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya melanjutkan daripada tausiah yang diberikan kesempatan kepada kami, alangkah baiknya melihat jam berapa saat ini. Jam berapa itu? 9:30 kan? Itu jam 5 di situ. Maka tak lanjut di mana jam ini pas jam 9:30. Insya Allah tidak kurang tidak lebih dari setengah jam. Bila lebih dikatakanlah, lebih itulah pada dawaninya. Tapi jujur insya Allah ada kurang dan lebih dari setengah jam ini insya Allah. Yang penting kata baginda Nabi Muhammad, ya sedikit bermanfaat dibanding banyak karena ada manfaatnya. Jujur ada sedikit manfaat kalau diamalkan, bulik dari Masjid As-Sabur, ya dipikir kembali apa nasihat yang didengar malam ini, dipraktekkan bujur-bujur, ya insya Allah kita akan
yang nantinya akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini Allah bersumpah menggunakan kalimat masa di dalam surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Di dalam kalimat, di dalam pelajaran ilmu nahwu terdapat di situ huruf qasam, huruf sumpah diawali dengan huruf waw. Di situ Allah mengambil sedikit kalimatnya dengan kalimat asri, masa. Wal asri, demi masa, kata Allah. Selama ini kita hanya mengaji, selama ini kita hanya membaca di dalam Al-Quran, lebih-lebihnya di dalam juz amma, dibacakan setiap kala kita menjadi imam, dibaca setiap kala kita sholat sorangan. Setelah membaca Al-Fatihah, dilantunkanlah surat Al-Asri. Namun pertanyaannya, pahamkah kita dengan ayat sumpah Allah membawa kalimat zaman, membawa kalimat masa, yang mana masa itu bila kita pikir, bila kita lihat yang lalu biarlah berlalu, maju tetaplah maju, siapa diri kita akan menjadi siapa, tergantung masa yang akan datang. Ini sering kita ungkapkan, ini sering kita haturkan, sering kita kandirakan. Biarlah yang berlalu berlalu, maju untuk menyongsong ke masa depan. Betul? Ya kan? Ini sering. Namun Allah bukanlah Tuhan yang melupakan daripada masa lalu. Allah bukanlah Tuhan yang mendepankan daripada masa yang akan datang. Tetapi Allah bersumpah membawa kalimat masa. Ada apa geram dengan kalimat masa, sehingga Allah dengan kokohnya, dengan rasa izzahnya, ijlalnya, agungnya, bergumam wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala membawa kalimat masa sekalinya di sini terkait dengan hari-hari yang kita lewatkan tahun demi tahun yang lalu. Kita bersama sambil melewatkan daripada tahun itu hingga kita berada di tahun ini, tahun baru 1447. Sebenarnya malam tahun baru ini adalah malam yang momentum. Untuk apa? Untuk evaluasi dan untuk introspeksi diri. Apakah masa yang lalu sudah menjadi hamba yang taat kepada Allah? Masa yang dahulu, apakah sudah benar-benar kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, terkhususnya terlebih-lebihnya sholat 5 waktu? Ataukah belum sama sekali? Ternyata di kalimat demi masa, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan pesan yang tersirat di dalamnya, sehingga kita sebagai hamba yang cerdas, sebagai hamba yang benar-benar taat kepada Allah, harus mempelajari apa geran pesan Allah yang tersimpan di dalam kalimat wal asri. Namun bila melihat kalimat setelahnya, wal asri innal insana lafi khusri, demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia di masa itu telah berada dalam kerugian. Rugi baik
Mengapa tidak rugi? Mereka hanya sekedar hidup tanpa memiliki aturan. Mereka hidup di dunia ini sekedar melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa memikirkan kehidupan yang abadi nanti. Kita hidup di sini hanya sekedar memuaskan birahi, memuaskan hawa nafsu, memuaskan jasad yang fana ini, namun lupa memuaskan kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya di masa itu kata Allah, manusia dalam keadaan merugi. Apa gerang yang dibuat rugi? Apa gerang yang membuat kita rugi? Rugi, kalimat rugi bukan hanya rugi ketika kita hidup di dunia. Berinteraksi, jual beli, di situ akan terjadinya untung dan rugi. Bekerja apapun pasti kita akan mencari keuntungan yang lebih daripada untung biasanya. Rugi sebisanya kita menjauhi daripada kalimat rugi ini. Namun di mata Allah, rugi bukan diartikan daripada keuntungan dunia, melainkan rugi adalah keuntungan bagaimana kita hidup kekal nanti di akhirat. Bolehlah kita miskin di dunia, namun jangan sekali kita miskin di akhirat. Boleh hidup kada nyaman di dunia, tapi jangan menjadi sosok makhluk yang kada nyaman kedua kalinya di akhirat nanti. Siapapun, siapa ndak? Di dunia ulun hidup penuh dengan hutang, sakit, makan gen bila kada begawi kada mungkin makan. Bila kada berhutang, kada mungkin bisa makan. Bahkan maaf, rela menggali lubang, menutup lubang. Demi apa? Demi menikmatkan tubuh ini, demi untuk mengisi perut yang kosong, demi sesuap makanan yang bisa dimasukkan ke dalam mulut sehingga menggumpal daripada sifat lapar yang ada di dalam jasad kita. Bujur ada, namun lupa ya hakikat miskin, hakikat hidup kada nyaman bukan hakikat yang Allah berikan di dunia ini, melainkan hakikat kemiskinan yang nyata terpuruk, hidup miskin kedua kali, di mana di akhirat yang abadi di sana. Maka oleh karena itu Pak, Bu, malam tahun baru ini adalah malam untuk introspeksi, untuk muhasabah. Apa gerang yang membuat kita ini kada nyaman hidup? Apa gerang yang membuat kita ini jauh dari Allah? Apa sebab yang membuat kita ini seakan-akan berduit namun kada tenang di dalam hidup? Perlu dicari, perlu dipikirkan. Maka oleh karena itu al-afkar, pikiran Allah berikan kepada kita, ilmu, kecerdasan, otak, pikiran yang Allah berikan cuma-cuma kepada kita, kegunaannya untuk introspeksi, untuk memikirkan. Ini kada sedikit setumat belajar masih belum jelas, membahas sedikit demi sedikit tentang Nur Muhammad yang mana dikata abadi, sehingganya terjadilah ilmu yang kada jelas. Ya, akhirnya khatam sholat. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saat didatangi oleh malaikat Jibril. Riwayat hadis Imam Tabrani dan Al-Hakim. Beliau meriwayatkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad." Jibril telah mendatangiku sambil berkata, "Ya Muhammad, isma syita fa innaka
kata Jibril, wahai Muhammad, hidup sekehendak pian. Perlu diingat, setelah hidup ada mati. Ismasyita, hiduplah sehendak kita, jar baginda Nabi Muhammad. Pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, hendak apa kita? Hidup ini adalah hidup penuh dengan pilihan. Menjadi orang baik tergantung pilihan, menjadi orang buruk tergantung pilihan, menjadi orang yang sukses dunia akhirat tergantung pilihan, menjadi orang yang terburuk pun tergantung pilihan. Hendak memilih yang mana kita? Menjadi orang yang baik silakan pilih. Menjadi orang yang buruk silakan lakukan. Menjadi orang sukses dunia dan akhirat silakan kerjakan. Maka oleh karena itu, hidup ini adalah pilihan, tergantung kemana kita memilih, menjadi orang baik ataupun menjadi orang buruk. Namun perlu diingat, titik akhir dari pilihan itu adalah mayyitun, menjadi mayyit. Menjadi mayyit, jenazah. Diputusnya pilihan itu bila mana ruh keluar dari jasad. Ruh meninggalkan jasad yang fana, kembali kepada penciptanya yang qadim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang didapat oleh jasad yang fana ini? Ketika dikuburkan, ulat yang mengambilnya, cacing-cacing yang memakannya, tidak ada satupun yang tersisa. Yang dahulunya dibanggakan daripada jasad itu, yang dibanggakan daripada apa yang Allah berikan kelebihan dari jasad itu. Namun ketika berada di kuburan, hilang semua apa yang dibanggakan. Hanya yang tersisa ruh kembali kepada Allah. Disitulah Allah tunjukkan di dalam surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Di hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia dari kuburnya, kemudian liyaraw a'malahum, ditampakkan di depannya pekerjaan-pekerjaannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kalau ia termasuk orang yang baik, walaupun sedikit darah yang ia perbuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ganti itu pahala dengan kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Seseorang barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sekecil darah, sebiji atom, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Di mana? Nanti di akhirat. Maka oleh karena itu Pak Bu, malam hari raya, malam tahun baru Hijriah 1447, ya, ini adalah malam yang pas, malam yang luar biasa untuk berubah, sehingga kalimat Hijriah ya termaknai dengan hijrahnya kita menjadi sosok yang tadinya kurang ibadah menjadi orang yang ahli ibadah, yang tadinya kada sholat subuh karena koler malas, ya di tahun ini hijrah menjadi hamba yang bangun penuh dengan semangat untuk melaksanakan sholat subuh. Yang tadinya kurang melaksanakan sholat zuhur, kada nyaman, kurang awaknya atau kurang semangat lagi untuk melaksanakan sholat asar, kembali lagi hijrah menjadi orang yang semangat melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka paslah makna hijriah berpindah menjadi yang buruk, berpindah dari yang buruk menjadi yang baik, bukan yang baik menjadi yang buruk. Ini ngarannya bukan hijrah, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selain kalimat hiduplah sesukamu, namun perlu diingat, kematian adalah pemisah. Kematian adalah yang memisahkan daripada kehidupan. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mafariqu. Kata Nabi, cintailah sehendak kalian,
sekecil apapun itu perbuatan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini selaras dengan firman, dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda apa? Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in, kata baginda Nabi Muhammad, setiap dari kalian adalah pemimpin. Kalimat hakikat pemimpin bukan pemimpin kita seperti pakai hadis kita ini di kampung kita, tetapi kata baginda Nabi Muhammad, hakikat pemimpin kullukum, kalian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kalian yang bernafas pasti akan mati, namun perlu kalian ingat, kata baginda Nabi Muhammad, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap yang kalian pimpin diingat pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kalian tidak memimpin jasad, ya Allah, kita memimpin tubuh yang fana ini. Allah titip mata kepada kita, Allah titip telinga kepada kita, Allah titip mulut kepada kita, Allah titip dua tangan, Allah titip dua kaki, Allah titip dua kemaluan. Kemana kalian memimpin daripada titipan Allah itu? Dipergunakan dengan yang baik ada, atau digunakan dengan sesuatu yang buruk? Perlu diingat, setiap yang Allah titipkan kepada kita ini adalah titipan Allah. Berarti Allah memberikan izin kepada kita untuk memimpin semua tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Muhasabah, introspeksi, kemana mata kita gunakan? Sudahkah mata kita gunakan untuk mengaji Al-Quran? Sudahkah mata kita gunakan untuk melihat sifat-sifat baginda Nabi Muhammad yang tertulis di dalam kitab Maulid Sintudurar, Maulid Habsyi? Dikira Maulid Habsyi yang kelihatan kertasnya ini buruk, ketika kita melihat dengan mata kita, Allah memberikan pahala. Kenapa? Karena di situ tertulis sifat-sifat baginda Nabi Muhammad. Sampai-sampai seseorang yang meletakkan sembarangan daripada syiar-syiar agama, maka ketahuilah ketakwaannya dinilai rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yu'azzim syairallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya dia jelas nyata hatinya sangatlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gara-gara maulid menghormati, bukan ditaruh di bawah, bukan diletakkan di bawah, tapi dipegang. Sampai-sampai maaf, bagaimana adatnya Mbak Guru Kumpul mengajarkan para murid-muridnya, maulid saja ketika qiyam kawat di bawah jarinya. Jujur ada? Yang pernah melihat dan pernah menghadiri hall Mbak Guru, beratankah hadir semua? Insyaallah tahun depan tahun 2025 ini bulan 12 hall. Jadi tahun 2025 ini hall 2 kali. Kemarin awal tahun, terus terakhir bulan 12 nanti. Insyaallah kalau hadir beratan. Amin ya rabbal alamin. Niatnya hadir ke hall para kekasih Allah Subhanahu wa taala, niatkan mencari daripada keberkahan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syarah Ratibul Hadad disebutkan man zara waliyan, barang siapa yang menziarahi seorang wali kekasih Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghormatinya di dunia dan nanti di akhirat. Itu hadis marfu yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarah Ratibul Hadad disebutkan. Kemudian man zara waliyan, barang siapa yang ziarah ke seorang wali dalam keadaan mayitan, sudah bukan jadi mayit ya, bahasanya sudah mayit, sudah ada di dalam kubur, maka fakaan nama zara maka seakan-akan ia ziarah selagi sidin hidup. Cuman berhubung hati penuh dengan dosa, mata penuh dengan maksiat, akhirnya Allah tutuplah cahaya para kekasih Allah
ini kita bawa hadir berdatang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mengetahui apa saja keuntungan ketika seorang merayakan daripada tahun baru Islam, sebujurnya tidak pernah diajarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi untuk merayakan daripada tahun baru Hijriah. Namun diajarkan oleh para salafun saleh guna untuk introspeksi bagaimana tahun yang kemarin, tahun yang semalam. Apakah tetap menjadi orang yang kayak semalam atau bisa berubah menjadi orang yang baik di tahun ini? Ini kegunaannya. Inilah keuntungannya. Terus apakah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Diganjar. Kenapa? Karena hal ini masih berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi asa yang mana manusia tadinya dahulu nanti di masa itu dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihati, mengamalkan perkara yang baik, mengerjakan amal ibadah, melakukan semua aktivitas perintah Allah, wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat menasihati tentang yang hak dan yang benar, wa tawasau bis sabri, saling menasihati tentang kesabaran. Malam ini saling menasihati ada? Hah? Malam ini saling memberikan nasihat ada? Hah? Ya kalau iya, terus dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dinun nasihat, kata baginda Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, agama semua isinya nasihat. Agama isinya semua nasihat. Mungkin ada nasihat, jadi apa geram kita? Kita tahu sholat dari mana nasihat itu? Dari baginda Nabi. Kita tahu wajibnya zakat puasa dari mana? Dari nasihatnya Nabi. Nabi menasihati para sahabatnya. Sahabatnya membawa nasihat hadis dari baginda Nabi Muhammad kepada para tabi'in, hingga kepada kita orang awam yang jauh 1447 tahun yang lalu di kehidupan baginda Nabi Muhammad. Isinya nasihat. Nasihatnya menikah kita termasuk orang yang baik, kerjakan perintah Allah. Aqimis sholat, kerjakan sholat. Kalau kita ingin menjadi orang yang terpuruk dunia dan akhirat, miskin 2 kali dunia dan akhirat, kerjakan perkara yang buruk, insya Allah dibalas oleh Allah. Nah, makanya malam ini semuanya adalah isi nasihat. Yang mana nasihat adalah untuk introspeksi diri, apakah menjadi yang baik tahun kemarin ataukah berkurang. Maka oleh karena itu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama muhasabah, ya, renungkan semua perkara-perkara yang terdahulu, dosa-dosa yang kemarin, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar banyak-banyak. Insya Allah di tahun 1447 tahun ini, tahun baru, kita dalam keadaan selalu dirahmati oleh Allah. Siapa tahu di tahun kemarin Allah sudah berkeinginan untuk mengadab kita, ya insya Allah di tahun ini gagal sebab kita berdoa bersama, berjamaah-jamaah minta kepada Allah agar kiranya Allah mengganti keburukan menjadi kebaikan buat kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua umat muslim, khususnya di kampung rantau atas dan umumnya umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama istighfar. Ya, mari kita bersama-sama istighfar. Tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala kita sambil mengangkat tangan kita sampai kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini adalah malam yang momentum untuk istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selaras dengan makna hijriyah, itu hijrah kembali kepada yang lebih baik lagi, menjadi sosok yang baik dan lebih
lebih baik lagi, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala memandang kita termasuk hamba yang mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Tundukkan kepada kita, pejamkan mata kita, angankan kembali dosa-dosa yang dahulu pernah kita perbuat sehingga kita jauh dari Allah. Angankan kembali, ingatkan kembali dosa-dosa yang kita perbuat baik di dalam ibadah sholat, mengintingkan, meremehkan kewajiban sholat, padahal muadzin memandangkan adzan dengan kalimat Allahu Akbar. Yang aktivitas kita tetap beraktivitas, yang bekerja tetap bekerja, yang berbicara tetap berbicara, yang mengobrol tetap mengobrol, bahkan menggibah daripada saudara kita. Ya Allah, di tahun baru ini ya Allah, dosa yang pernah kami perbuat di tahun semalam, disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, mata yang Kau titipkan kepada kami ya Allah, di tahun kemarin belum sempat mata kami melihat daripada Al-Quran, belum sempat melihat daripada firman-firman Allah. Jadikan di tahun ini ya Allah, berikan kesempatan untuk melihat Al-Quran, berikan kesempatan untuk memandang Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, telinga yang Kau titipkan kepada kami ya Allah, belum sama sekali mendengarkan daripada lantunan Al-Quran, lantunan ayat suci, belum pernah mendengarkan nasihat ya Allah. Jadikan di tahun ini ya Allah, mudahkan telinga ini untuk mendengar nasihat-nasihat, mudahkan untuk mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, gampangkan, mudahkan untuk mendengarkan daripada nasihat agama ya Allah. Ya Allah, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kami yang kemarin tahun lalu belum pernah kami gunakan untuk kebaikan, berikan kesempatan di tahun ini ya Allah, berikan kesempatan di tahun ini ya Allah untuk melakukannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khataya, astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
dikabulkan semua doa kita, diampuni dosa-dosa kita di tahun baru ini, memperbarui kembali tulisan-tulisan yang buruk tahun lalu, diputihkan kembali catatan amalan ibadah kita, dibersihkan kembali catatan sebelah kanan kita, ditutup catatan sebelah kiri, sehingga kembali normal dalam keadaan saat kita dilahirkan kembali, yaitu yaumul fitrah, dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat dulu disampaikan, selebihnya kita maaf. Akademi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.